Dalam pilkada banyak calon siap menang, gak siap kalah. Maunya semua calon itu kudu menang kabeh. Sing kalah gigit jari, yang kalah bisa pakai celana kolor, dia lari-lari kayak dulu kasus di Ponorogo. Nah, dalam video ini saya mencoba bicara terkait yang kalah dalam pilkada bisa mengajukan sengketa. Artinya yang kalah dalam pilkada calonnya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, pengalaman saya menangani sengketa pilkada di MK, banyak calon ribut terkait dengan kalahnya. Bukan pada saat proses, sebelum kampanye, masa kampanye, menyiapkan ini strategi bagaimana kalau kita menang, ini strategi bagaimana kalau kita kalah sehingga menggugat di MK. Nah, ini kalau saya amati sampai hari ini banyak calon yang belum melakukan itu. Calon-calon sudah menyiapkan saksi di TPS, tetapi yang banyak mereka pahami, saksi ini hanya tugasnya mencatati angka nih. Oh, 01 dapat 1, 02 dapat 2, bla bla bla. Tidak. Setiap saksi ketika kita menangani sengketa pilkada, maka mereka harus dibekali dengan banyak pengetahuan tentang aturan main pilkada. Misalnya soal kampanye hitam atau black campaign, soal negatif campaign. Bagaimana ketika saksi di lingkungannya menemukan pelanggaran, dia harus segera melapor ke Panwas atau ke Bawaslu. Dia harus melaporkan ke tim kampanye tingkat kabupaten kota untuk dianalisis semua ini bentuk pelanggaran atau tidak. Nah, semua catatan-catatan pelanggaran ini penting bagi tim kampanye, tim hukumnya nanti pada saat terjadi sengketa di MK. Kan tidak harus orang itu menang, kalah butuh data tadi, menang pun butuh. Kalau menang kenapa butuh? Sebab dia berpotensi digugat di Mahkamah Konstitusi. Kalau yang kalah menggugat, maka yang menang sudah punya data dia. Oh, ternyata yang kalah ini banyak melakukan money politik masif, banyak melakukan penggalangan dana misalnya yang itu di luar atau dalam konteks melanggar hukum. Oh, ternyata yang kalah ini adalah incumbent menggunakan struktur aparatur sipil negara. Nah, ini kan catatan-catatan pelanggaran ini penting untuk ketika nanti dibawa ke sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, harus dipahami dulu-dulu dengan sekarang sengketa di MK tidak sama. 10 tahun yang lalu semua calon kalah berapapun dia menggugat ke MK. Saya masih ingat saya bisa menangani lebih dari 3 sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Tapi aturan sekarang 5 tahun terakhir ini sudah berubah. Tidak semua orang kalah, calon yang kalah ini bisa mengajukan sengketa di MK. Ada aturan main di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait ambang batas. Yang kalah tidak semua boleh. Itu ada batasan-batasan minimal yang diatur di dalam undang-undang. Ini saya jelaskan di dalam pasal 158 Undang-Undang 10 tahun 2016. Kategori misalnya ini sengketa pilkada di tingkat provinsi. Penduduk minimal 2 juta, maka harus ada selisih suara 2%. Kalau melebihi sudah lewat, nggak bisa. Penduduk paling tinggi 12 juta, selisih suaranya harus maksimal 0,5. Kalau sudah 0,5 ya dia boleh, kalau enggak. Nah, untuk sengketa kabupaten kota, penduduk maksimal 250.000, selisih suara antar calon yang menang dengan yang kalah maksimal 2%. Kalau melebihi 2%, lewat sudah. Boleh menggugat, tetapi nanti akan ada putusan sela. Dilanjutkannya tidak bisa oleh MK.
Nah, maksimal penduduk 1 juta seperti kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, itu ambang batas untuk bisa mengajukan sengketa 0,5% selisih suara dari suara sah. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Tetapi tidak cukup itu. Ini ada pengalaman tahun 2018 saya menangani sengketa pilkada Kabupaten Sampang, Madura. Memang selisihnya tidak sampai 1% sehingga dia memenuhi. Kita bawa ke MK, akhirnya oleh Mahkamah Konstitusi gugatan kita ini dikabulkan total. Nah, itu dalam sepanjang sejarah 2015 sampai 2018 belum pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pilkada diulang seluruh kabupaten kecuali Sampang. Nah, ternyata ada hal-hal yang prinsip di situ. Ini bukan menyangkut soal pelanggaran dilakukan oleh pasangan calon, tetapi dilakukan oleh penyelenggara pilkada, yaitu KPUD, di mana daftar pemilih tetap itu dicurigai yang tidak sesuai dengan DPT atau data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan. Jadi itu sangat jomplang. Nah, inilah yang kita olah di Mahkamah Konstitusi dan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pesan saya buat para calon di Jawa Timur, Jawa Tengah, di seluruh Indonesia, maka Anda harus siap kalah. Tidak bicara siap menang juga siap kalah. Kalau memang kalah, mumpung tanggal 9 Desember belum terjadi, pencoblosan belum terjadi, maka Anda harus siap. Bahan-bahan, kelemahan-kelemahan lawan sudah harus didata oleh tim kampanye, sudah harus didata oleh tim advokasi. Gunanya nanti ketika kita bawa ke Mahkamah Konstitusi, kita harus bisa meyakinkan hakim mahkamah bahwa lawan ini, yang menang ini melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, ini yang harus kita olah. Harus bisa diyakinkan hakim MK ini sehingga apa yang kita tuduhkan, apa yang kita dalilkan di dalam persidangan ini bisa dimenangkan, bisa dikabulkan oleh mahkamah. Pilkadanya harus diulang. Atau kalau mengikuti putusan-putusan pilkada dulu zamannya Pak Mahfud MD, bisa saja MK itu tidak harus mengulang pilkada, tapi mendiskualifikasi calon yang menangnya ini karena melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.